Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba yang di dalam hatinya ada iman bergetar untuk menuju tempat, yaitu masjid, yang mana masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, di laut silakan sholat 5 waktu, di empang, di tambak, di sawah, dimanapun kita berada, jadikan bumi-bumi yang kita pijak menjadi saksi kelak di yaumil kiamah. Karena bumi-bumi yang kita pijak kelak di akhir akan menjadi saksi amal apa yang sudah kita tunaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi al-khair wa tanghalibu bihi abwab syarr, wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini yaumul Jum'ah. Tadi sang bilal, sang muazzin melantunkan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, bahwasanya hari Jumat adalah tuannya hari, rajanya hari. Dilanjut sang bilal tadi wahijul fuqara, dan hajinya orang-orang fakir. Dilanjut oleh sang bilal tadi wa'idul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Maka bersukarialah, berbahagialah umat Islam pada kesempatan hari Jumat siang yang meriah ini, untuk kita bersama-sama menundukkan kepala, mendengarkan wasiat dari sang khatib, agar kita ini menambah keimanan, menambah amal-amal saleh kita, supaya kita menjadi manusia yang muttaqi, manusia yang beruntung kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua kalinya salat dan salam mari kita coba limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda dahulu telah berjuang, telah berdakwah, telah mengajak umat dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan kepintaran. Maka jangan sampai kita kembali bodoh, kembali juhala, kembali jahil. Maka marilah kita kembali kepada yang an-nur, itu terang cahaya, yaitu al-ilmu. Saudara yang mulia, manusia akan terang dengan ilmu, manusia akan mulia dengan ilmu, manusia akan bermartabat dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kita semua kepada Allah.
Takutlah kita semua kepada Allah. Dialah sang Khalik, dialah sang raja di raja. Maha rajanya, raja yang ada di dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah kecil, selain Allah kecil dan sekecil-kecilnya. Yang besar, yang patut kita agung-agungkan adalah Allahu Akbar. Dari sang khot, sang bila baru saja melantunkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil, yang besar, yang agung, yang patut kita puja, yang patut kita puji satu saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Takutlah kita semua kepada Allah. Takutlah kita semua kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita sedang memasuki yaitu bulan Syawal. Kemarin baru saja kita melewati atau meninggalkan yaitu bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, yaitu Syahrul Ramadan. Hadirin yang boleh ketahui, ulama salafus saleh dahulu, para orang-orang alim dahulu, orang-orang saleh dahulu, itu selepas Ramadan selalu mengingat-ingat, selalu mengintrospeksi, selalu mereview, selalu istilahnya flashback, kembali ke belakang. Amal apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin? Ibadah apa yang the best yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan kemarin? Ibadah apa yang kita patut banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang soleh dahulu selama 6 bulan mereview, flashback, kembali ke belakang. Jangan-jangan ibadah Ramadanku kemarin tidak diterima. Ini orang-orang soleh tingkatannya. Kita orang-orang yang bodoh. Begitu masuk Syawal, Ramadan lenyap, Ramadan hilang tanpa makna, tanpa membekas ke dalam dada-dada umat Islam. Maka hadirin yang mulia, ulama katakan bahwa manusia ini selepas Ramadan ada 3 kelompok. Hadirin yang mulia, ketahuilah bahwa umat Islam selepas memasuki bulan Ramadan ini terbagi, terpecah menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Dengarkan baik-baik saudara nasihat dari sang khatib. Yang pertama, golongan yang pertama ini adalah mereka sebelum Ramadan adalah orang baik. Mereka golongan yang pertama sebelum Ramadan emang orang baik. Istilahnya mereka selalu sholat 5 waktu, selalu membaca Al-Quran, selalu berinfak, selalu bersedekah, selalu bertegur sapa, selalu mendoakan kerabat-kerabatnya, tidak saling bermusuhan, tidak saling sinis. Ketika masuk Ramadan, golongan yang pertama ini ibadahnya lebih mantap lagi, ibadahnya lebih bergairah lagi, ibadahnya lebih semangat lagi. Ini golongan yang pertama. Dan ketika lepas Ramadan, maka golongan yang pertama ini pun tidak rep bahasa Jawanya itu. Selepas Ramadan tetap istiqomah 5 waktunya. Walaupun di ladang, di sawah, di empang, di laut, di perjalanan, dimanapun kita berada, ketika hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, lantas hati kita ini bergetar mendengar seruan panggilan dari Sang Khalik, Raja di Raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang di dalam hatinya ada iman bergetar untuk menuju tempat, yaitu masjid, yang mana masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, di laut silakan sholat 5 waktu, di empang, di tambang, di sawah, dimanapun kita berada, jadikan bumi-bumi yang kita pijak menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Karena bumi-bumi yang kita pijak kelak di akhir akan menjadi saksi amal apa yang sudah kita tunaikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah kita ini golongan yang pertama. Kalau kita tidak mau menjadi golongan yang pertama, maka kita akan menjadi golongan yang kedua atau yang ketiga. Ya. Di bulan Syawal ini
ada amal istimewa saudaraku. Sang khatib ingatkan, mari kita amalkan semampu kita, sebisa kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana ka syiyamid dahr. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana, siapa saja yang berpuasa Ramadan full 1 bulan, summa atba'ahu, kemudian dilanjut sittan min syawalin, dari bulan-bulan Syawal, kana kasyam dahr, Masya Allah, maka orang baik laki perempuan yang berpuasa di bulan Syawal ini masih ada kesempatan sekitar 13 hari lagi kalau nggak salah ya. Ini karena ini 17 Syawal ya. Berarti ada kesempatan 13 hari lagi hamba-hamba Allah boleh melakukan puasa Syawal selama 6 hari. Waktunya berurutan boleh, tidak berurutan pun boleh, ya. Karena siapa saja yang berpuasa selama 6 hari, kana kasyamud dahr, maka Rasulullah sabdakan mereka sama saja berpuasa selama 1 tahun full, 1 tahun penuh. Manusia mana yang sanggup berpuasa selama 1 tahun penuh? Maka umat Musa alaihissalam iri dengan amal-amal yang ada di umat Nabi Muhammad, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma ja'al ummata Muhammad, ya Allah, jadikanlah aku menjadi umatnya Muhammad. Itu irinya Rasulullah, irinya kepada kebaikan, kepada kehebatan amal yang ada di umat akhir zaman. Kita boleh iri dengan amal-amal yang baik. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita semua kepada Allah. Takutlah kita semua kepada Allah. Kemudian kelompok yang kedua, hadirin yang mulia, ulama katakan mereka yang sebelum Ramadan adalah orang-orang lalai. Sebelum Ramadan ini mereka enggan sholat 5 waktu, enggan berpuasa. Ketika masuk Ramadan pun enggan sholat 5 waktu, enggan berpuasa, enggan bersedekah, enggan beramal-amal soleh. Padahal Allah sudah curah-curahkan, sudah istilahnya kalau pedagang itu batinya akeh, untungnya banyak, berlipat-lipat ganda, yang dari mungkin 1.000 menjadi 200.000 atau 200 juta. Ini orang-orang yang beramal di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ya, tergantung keimanan orang itu tersebut masing-masing. Saudara yang mulia, ini golongan yang kedua ini adalah mereka yang sebelum Ramadan adalah orang-orang lalai. Hidupnya selalu sunda gurau saja, nggak ada manfaatnya, seolah-olah manusia tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Hidupnya hanya berpesta pora saja, tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan pun lalai, enggan berpuasa, bahkan merokok di jalan-jalan, makan di jalan-jalan. Ini hadirin mulia. Ini kelompok yang kedua. Ulama katakan selepas Ramadan pun kembali lalai. Ya. Sedurunge Ramadan lalai, teka Ramadan lalai, peragat Ramadan lalai, angger lalai. Ini golongan yang kedua. Nah, tinggal pilih saja, tinggal mau golongan pertama apa kedua. Ini saudara yang mulia, Masya Allah. Ya. Enggan, pokoknya enggan beramal soleh. Ya. Kemudian hadirin mulia yang terakhir, ulama salaf katakan golongan yang ketiga adalah mereka sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan sama saja lalai. Ini hadirin. Jadi sebelum Ramadan lalai, datang Ramadan lalai juga. Selepas Ramadan lalai juga. Ini hadirin mulia ya. Jadi maaf ya, yang kedua tadi datang Ramadan itu mereka taat ya, mereka taat beribadah. Biar ada perbedaan dari 3 kelompok tadi. Yang satu orang yang emang mutiara, kalau mutiara kemanapun ya tetap mutiara. Ya, mau Ramadan, tak Ramadan tetap amal soleh. Nah yang kedua ini bukan mutiara, hanya datang Ramadan dia rajin ibadah, rajin
lima waktunya, rajin sodakonya, rajin baca Qur'annya. Nah ini yang kelompok yang kedua tadinya. Yang ketiga adalah tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, mau Ramadan, mau nggak Ramadan, tetap bermaksiat. Ini saudaraku yang mulia ya. Hadirin yang mulia, tinggal kita renungi saja. Kita ini termasuk golongan yang mana? Apakah kita ini golongan yang pertama, kedua, atau ketiga? Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini adalah golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua dan ketiga. Rugi kalau kita menjadi golongan yang kedua dan ketiga. Mari kita memacu dengan golongan yang pertama, ya. Hadirin yang mulia, yang terakhir, tanda orang dapat malam Lailatul Qadar. Apakah semua umat Islam ini dapat Lailatul Qadar? Yang konon katanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kalau nggak salah ya. 83 tahun selama satu malam ya orang yang beribadah. Makanya Nabi Musa sangat iri. Ya, kita beribadah semalam sama saja beribadah 83 tahun mustajab, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri tanda-tanda orang yang puasanya diterima, yang ibadah tarawihnya diterima, yang sodakonya diterima, yang rukuknya diterima, tumakninanya diterima, ulama katakan adalah mereka yang istiqomah, mereka yang konsisten dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Bukan hanya musiman, tetapi semua bulan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal. Tuhannya tidak berbeda, sama. Dialah Allah Azza wa Jalla. Mari kita beramal dengan istiqomah. Walaupun sedekahnya mungkin setiap Jumat 1000 atau 2000 di kota atau 10.000. Kalau orang yang kaya raja ya malu lah masa ngisi kotak 1000. Ya 10.000. Ya kalau boleh jadi ya 100.000. Biar masjid ini semakin megah, semakin makmur, penghuninya semakin ramai, ya pengurusnya semakin konsisten dan mau merangkul seluruh umat. Jangan hanya memikirkan golongan dan kelompoknya saja. Semuanya rangkul dari berbagai ras dan golongan. Baru masjid akan makmur. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertabayun kepada ulama-ulama salaf. Karena ulama-ulama salaf 6 bulan itu selalu berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadahku ketika aku beribadah di bulan suci Ramadan. Tiru contoh orang-orang saleh terdahulu. Dan orang-orang terdahulu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan itu agar dijumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba Allah, termasuk daripada golongan yang pertama tadi. Dan mari kita doakan manusia-manusia yang terjebak ke dalam golongan kedua, ke dalam golongan ketiga ini supaya dapat hidayah, supaya bulan tahun depan mau berpuasa, supaya tahun depan mau berinfak, mau berzakat, mau memakmurkan rumahnya Allah yang maha indah, yang maha agung ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu.